Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku mau review motorku. Ya, motor kadang dipakai untuk touring, kadang untuk dipakai untuk keharian ya. Oke, nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita review motorku Mio Soul tahun 2011 110 cc. Nah, ini sangat jarang ya orang pakai motor Mio untuk touring. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu apa-apa saja aksesoris yang aku pakai di motor aku. Nah, yang pertama aku memakai lampu daymaker mata 3. Nah, bisa dilihat ya, lampu daymaker mata 3. Ini untuk harga 121. Kalau untuk duanya semalam baru beli 240 untuk duanya. Nah, jadi duanya 240 sepasang ya. Kalau untuk di bawah aku beli second, harganya cepet dari Mas Panji, combo rider pematang siantar. Nah, aku beli second dan aku pasang peninggi juga. Ini ada 8 cm untuk depan dan aku pakai karet punya trail ya, KLX. Nah, karet ini dan soknya masih standar. Nah, nggak ada yang dirombak. Kalau ban depan aku memakai ban HRC. Kalau untuk bagian atas spion ya, aku memakai spion pulsar. Ini pulsar punya ya, aku pakai. Dan untuk holder HP, ini holder aku beli harganya sekitaran 100 ribu ya, 100 ribu. Dan aku juga memakai voltmeter. Nah, ini masih berfungsi ya. Masih berfungsi. Dan nah, ini aku nempa besi, tidak jauh dari rumah ya. Jadi aku nempa besi. Ini semua 300 limpul habis untuk besi ya. Nah, jadi inilah motor Mio ku yang aku pakai buat touring. Dan untuk kita ke bagian cagak standar samping. Standar samping aku tambahi berapa nih? Antara 3 cm sampai 2 cm lah ini. Standar samping. Cagak 2 juga aku tambahi. Ini dia nampak. Dan ini aku bagian box pakai set box Givi E22. Givi E22 dan top box aku pakai Givi E43 NTL. Ini sangat rekomen ya untuk perjalanan jauh yang banyak barang atau bawa anak. Ini rekomen ya, bisa diisi barang-barang pakaian keluarga atau juga keperluan lain. Ini bisa rekomen nih, karena M43 NTL ini harganya sekarang sudah mulai melonjak ya. Ya sekitaran 1.100.000 nih yang untuk top box. Kalau yang untuk set box 1.600.000. Ini dia set box namanya. Dan untuk bracket sendiri aku memakai kucai geser. Kalau dibilang kucai sliding ya. Ini waktu itu harga 600.000 aku beli di Mika Motoshop. Kalau mau beli di Mika Motoshop nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Ini
Nah, ini juga aku beli second untuk SB 2000 nya, sama boxnya juga second, belinya sama teman COD-an. Untuk SB nya sendiri harganya 300.000, SB 2000 besinya ya, bukan boxnya, besinya. Nah, untuk dibilang motor aku ini semua masih standar ya, banyak standarnya, dan cuman ganti paling luler versi PT, dan bagian rasio itu aku buat ringan. Nah, aku beli rasio yang agak ringan dia dipakai. Jadi kenapa motor aku bisa irit, karena di CPT dia ini kuncinya kawan. Jadi kalau dia makin ringan dibawa makin enak, dan itu yang buat motor aku ini irit. Kalau ruler aku ganti Kawahara yang 9 gram. Nah, kalau versi PT yang TDR aku ganti dah. Rumah luler ya, rajin diservis. Sama ini nih kuncinya biar nggak megap motor Mio kalian. Mio kalian tuh biar nggak megap, kuncinya di sini nih. Nah, ini saringan hawa rajin dibersihkan. Kalau emang sudah dibersihkan tetap megap, diganti, segera diganti. Sama yang asli Yamaha ya. Spare part Yamaha. Ini punya aku asli nih, baru diganti beberapa hari yang lalu. Untuk ban belakang aku pakai Maxxis. Ini bisa untuk hujan, untuk jalan-jalan berlumpur, ini bisa nih. Jalan kering bisa. Rekomen nih buat yang suka touring. Untuk kipas aku nggak ada ganti, masih tetap ini, nggak ada variasi ya di sini. Dan knalpot, nah ini knalpot nih bagian penting. Kalau motor kita sudah tinggi, usahakan knalpot ini jangan lurus gini. Kadang kan kalau kita knalpotnya tinggi, motornya tinggi, unitnya tinggi, knalpot ini masih di bawah. Nah, jadi kesannya dia nggak dapat adventure-nya. Jadi usahakan dia ditambah. Pipanya ini ditambah di tempat tukang las bubut ya. Kalau bisa yang las-las knalpot lah khusus ditambah, jadi dinaikkan. Jadi dia naik seperti ini. Tengok nih ya. Jadi agak dapat modelnya dia. Bisa ditengok dari belakang. Nih. Ini dia penampakannya. Dan di sini aku menambahkan ya, nggak bisa beli kursi, bangku, kereta, jok motor yang bagus. Nah, inilah kreasi Om Sudar nih. Om Sudar pasar bengkel. Jadi dia istilahnya di sini ini sandaran bokong. Biar nggak panas. Udah, itu aja sih. Simpelnya itu aja sih. Jadi agak luasa. Ini nggak keras ya, ini lembut nih, lembek. Jadi yang duduk masih bisa, masih bisa lah. Aku juga pakai tas ini. Ini tasnya sepeda. Aku pakai di motor. Jadi biar naruh apa-apa ngambilnya gampang. Ya biasa tas di sini kan, ini aku taruh di sini. Jadi itu aja. Ini aku pakai hand grip. Jadi ini gunanya agar tidak capek, agar tidak kebas, tidak capek saat perjalanan panjang. Oh ya, ini aku pakai selongsong kabel ini. Ini pelindung kabel ini. Gunanya untuk melindungi kabel dari hujan, air, atau nanti ada kabel yang kebuka, jadi dia masih terlindungi sama selongsong ini. Itulah gunanya. Dan ini aku pakai post tape variasi.
Nah, jadi gini kaki bisa dilipat. Ini lipatnya ke atas biar supaya agak gampang dia bukanya. Nah dia gunanya post-step kaki. Besi-besi ini gunanya untuk pelindung bodi. Semalam baru jatuh bodi, nggak ada yang luka, yang lecet cuman ini sedikit. Ini pun karena lampu, dia kejepit lampu jadi lecet. Itulah motor aku, Mio Soul putih tahun 2011. Ya belum banyak dirombak, variasi pun belum banyak, tapi ini bagi aku nyaman di jalan. Nah untuk ini aku udah ketinggalan nih. Ini yang belakang, sok belakang aku naiki 7 cm ya, 7 cm. Ini pakai peningginya di custom peningginya, jadi dia lebih padu, lebih kuat. Juga pakai sarung sok agar pasir tidak masuk. Itulah pakai 7 cm, pakai sarung sok agar tidak masuk. Dan lampu ini aku pakai agar tambahan aja ya, agar lebih asik aja dia, variasi. Ini kita review lampunya ya. Ini lampu kuning, senja. Lampu biru senja. Yang lampu kuning ini. Ini lampu kuningnya. Lampu kuningnya ini ada 2 mode ya. Bisa strobo, bisa senja, bisa penerangan. Ini strobo ini. Ini jangan dipakai saat kita dalam situasi perjalanan rame, jangan dipakai karena bisa menyilaukan mata. Ini lampu tambahan, lampu putihnya. Untuk lampu tengah aku pakai yang 2 mode. Untuk lampu tengah aku pakai yang 2 mode. Ini warna putih dan ini warna kuning. Jadi kenapa aku pakai 2 mode? Jadi dia pada saat aku mau pakai 2 mode ini, pada saat jalanan itu kering atau tidak hujan, aku pakai yang putih karena rekomen cahayanya fokus. Kalau yang mengandalkan ini hanya penambah. Ini cahayanya nyebar, jadi nggak pala fokus sekali untuk di jalan. Kalau pakai yang putih ini fokus nih jalan. Jadi untuk yang kuning aku pakai saat keadaan jalan hujan atau banjir. Ini aku pakai yang kuning. Yang kuning ini rekomendasi untuk kita ini, untuk jalan-jalan yang hujan atau yang rawan hujan tentunya, kayak di puncak-puncak. Aku pakai yang kuning, sama penambahan yang kuning untuk hujan ini. Jadi kenapa kok dibilang kok pakai 2 lampu aja bang? Sebenarnya sih itu untuk kegunaannya aja, aku nggak mau banyak gayanya aja kan. Untuk gunanya ada, putih untuk jalanan kering, kuning untuk jalanan basah. Itu dia. Terus semalam juga ada yang bilang ini motor tahan nggak sih dipakai touring? Sebenarnya tergantung kita, cara kita merawat motor ini cemana. Kalau dibilang tahan ya tahan kalau cara kita itu merawat dengan benar, yaitu rutin ganti oli. Rutin itu yang utama. Terus rutin cek keadaan CVT atau mesin samping. Itu yang kedua, harus dilihat. Terus untuk saringan hawa juga harus dilihat. Kita juga harus betul-betul memperhatikan motor kita sendiri, karena untuk dipakai keseharian kita. Jadi
Kawan-kawan jangan ragu kalau yang punya motor matic, bisa ini buat modifikasi ya seadanya kayak gini aja udah. Yang penting tampil bersih, udah. Karena bersih itu sebagian dari iman. Nah, aku suka kalau motor udah bersih gini, terus kita makainya pede, percaya diri. Nah, jadi pusat perhatian orang itu pandangannya ke kita terus. Nah, bisa dilihat cat. Ini pun baru udah setahun catnya ini. Nah, masih kinclong aja dia, kinclong aja catnya ini ya. Oke, jadi sekian ya reviewku tentang motor Mio Soul tahun 2011 110 cc. Modifikasi touring. Inilah dia modifikasi touringnya. Karena kalau matic ini tidak perlu banyak apa ya, istilahnya tambahan-tambahan variasi. Yang penting kegunaannya aja udah. Itu aja sih prinsip aku. Kegunaannya aja yang perlu, udah. Buat kawan-kawan jangan lupa subscribe dan like and comment ya. Komen yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, kalau ada kata-kataku yang kurang dipahami tolong dikomen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.